Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Bu Ana, yang akan mendongeng tentang cerita rakyat dari Jawa Timur. Anak-anak ada yang tahu tentang dongeng dari Jawa Timur? Yaitu salah satunya adalah Ande Ande Lumut. Tak lupa Bu Guru juga sampaikan bahwa harus tetap bersemangat di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap sehat. Mari kita ikuti dongeng kita kali ini tentang Ande Ande Lumut. Ande Ande Lumut adalah cerita rakyat dari daerah Jawa Timur. Konon pada suatu waktu di Jawa Timur ada dua kerajaan besar. Yang pertama adalah Kerajaan Jenggala. Yang kedua adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara. Kemudian Kerajaan Kediri dipimpin oleh Jayeng Rana. Kedua kerajaan ini sangat berkuasa. Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan, maka putra-putri mereka dinikahkan, yaitu Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Sekartaji. Tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, karena Kerajaan Jenggala diserang, sehingga Putri Sekartaji berlari ketakutan hingga tanpa sadar dia keluar dari kerajaan. Hingga akhirnya Putri Sekartaji masuk ke dalam suatu wilayah desa. Kemudian dia tinggal bersama ibu dengan 3 orang anak, yaitu anaknya bernama Kelenting Hijau, Kelenting Biru, dan Kelenting Merah. Sehingga Putri Sekartaji dirubah namanya menjadi Kelenting Kuning. Tetapi alangkah naasnya mereka tidak memperlakukan Kelenting Kuning dengan baik. Karena 3 kakaknya ini pemalas, sehingga Kelenting Kuning disuruh untuk memasak, mencuci baju dengan kata-kata yang kasar. Kelenting Biru misalnya, Kelenting Kuning, cuci bajuku, semuanya dan selendangnya. Sehingga tidak ada kata-kata untuk bisa menolak dari Kelenting Kuning. Kelenting Kuning hanya bisa berdiam diri. Di tempat lain, Panji Asmorobangun yang telah kembali ke Kerajaan Jenggala merasa sedih karena tidak menjumpai istrinya Putri Sekartaji. Walaupun Panji Asmorobangun sudah menghalau musuhnya, tetapi dia tidak bisa menemui istrinya. Sehingga Panji Asmorobangun segera mengerahkan pasukannya untuk mencari keberadaan Putri Sekartaji. Pada suatu waktu, akhirnya salah satu pasukannya menemukan tentang keberadaan Putri Sekartaji. Kemudian Pangeran Panji Asmorobangun segera melacak keberadaannya. Tetapi karena waktu yang sudah begitu lama tidak bertemu, akhirnya Pangeran Panji Asmorobangun menyamar. Dia menyamar di desa sebelahnya yang ditempati oleh Kelenting Kuning, yaitu di Desa Dadapan bersama Mbok Rondo dengan nama Ande Ande Lumut, dengan tujuan untuk mencari jodoh. Karena ketampanannya, semua langsung mengerti bahwa ada Ande-Ande Lumut yang sedang mencari jodoh, termasuk di situ adalah Kelenting Biru, Kelenting Hijau, dan Kelenting Merah. Mereka mempersiapkan diri, mereka bersolek menggunakan perhiasan yang sangat bagus untuk melamar Ande-Ande Lumut. Tetapi tidak berlaku untuk Kelenting Kuning. Kelenting Kuning tetap disuruh untuk mencuci. Pergi kamu ke sungai, cucilah baju, kamu tidak pantas untuk Ande-Ande Lumut. Dengan perasaan sedih, kemudian Kelenting Kuning melangkah ke pinggir sungai. Kemudian di tengah jalan ada sebuah bangau yang kemudian memberinya sebuah pusaka, yaitu berupa cambuk. Bangau itu berkata, "Kelenting Kuning, datanglah kamu ke Desa Dadapan, karena Ande-Ande Lumut adalah Panji Asmorobangun." Kemudian ketiga kakaknya beserta mboknya sudah berada di perbatasan Desa Dadapan. Dan perbatasan itu adalah suatu aliran sungai
sungai yang sangat dalam, kemudian juga deras arusnya, tetapi tidak ada sampan, tidak ada jembatan. Mereka bingung, bagaimana mungkin saya bisa sampai ke desa Dadapan. Tiba-tiba datanglah kalajengking raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. Oh, saya akan membantu kalian, tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kalian harus mencium saya sebelum sampai ke tempat desa Dadapan. Akhirnya mereka menyetujui demi ambisi untuk mendapatkan ande-ande lumut. Tidak berselang lama, Kelenting Kuning sampai di pinggiran sungai. Yuyu Kangkang sangat senang sekali, mangsa baru saya datang lagi. Tetapi Kelenting Kuning tidak bersedia. Saya tidak mau seperti itu. Yuyu Kangkang kaget. Kemudian Kelenting Kuning marah. Dia mengambil pusakanya, kemudian mencambukkannya ke air sungai. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat gemuruh, kemudian airnya bergelombang sehingga membuat Yuyu Kangkang ketakutan. Maaf, mohon ampun, katanya. Kemudian baiklah, akan saya antarkan ke desa Dadapan. Kemudian akhirnya Kelenting Kuning bisa sampai ke desa Dadapan, menyusul ketiga kakaknya. Kemudian ketiga kakaknya sudah sampai di desa Dadapan. Mereka langsung mempertunjukkan kecantikannya kepada ande-ande lumut. Tetapi ande-ande lumut tidak mau karena tahu perilakunya sebelum ke desa Dadapan. Mbok simbo kula mboten purun, senajan ayu lewiyane si Yuyu Kangkang. Kemudian Kelenting Kuning datang. Ande-ande lumut sudah tahu bahwa itu adalah Putri Sekartaji karena cuma satu-satunya orang yang tidak mau untuk mengikuti keinginan Yuyu Kangkang. Kemudian ande-ande lumut membuka penyamarannya dan berkata, Putri Sekartaji, aku adalah Panji Asmorobangun suami. Kemudian Kelenting Kuning pun langsung menerimanya karena dia pun sangat merindukannya. Akhirnya mereka hidup berbahagia, mereka kembali ke istana dengan membawa Mbok Rondo. Begitu ceritanya anak-anak, cerita ande-ande lumut, yaitu cerita rakyat dari Jawa Timur. Cerita tersebut bisa mempunyai makna yang begitu banyak, mempunyai manfaat yang begitu banyak. Manfaat pertama adalah dari segi literasi, sehingga literasi kalian akan semakin banyak. Bahwa literasi sastra itu begitu banyak, selain ada dongeng, ada puisi, dan sekarang kita belajar tentang dongeng. Kemudian amanat apa yang dapat kita ambil? Yang pertama adalah amanatnya adalah yang pertama bahwa kita itu harus bersabar ketika dicoba, seperti ke Putri Sekartaji dengan Panji Asmorobangun, bahwa kita harus bersabar, kita harus komitmen sehingga di hari kedepannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang tidak dapat kita duga sebelumnya. Yang kedua, belajarlah dari Kelenting Kuning atau Putri Sekartaji. Jadi agar kita dihormati, maka kita juga harus menghormati diri sendiri. Kita harus menjaga kehormatan kita. Saya kira sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.